dan guna mutasi ada dua mutasi demu gambar inna anzalnahu fi lailatul qadr inna a'tainakal kautsar jannatahu. Nah pendek bukan sunat masih panjang keluarkan wa pendek do atau di panjang keluarkan di pendek full itu bila guna tapi menghadapi lakunya ada dua atau bukan di dalam apa standarnya atau cirinya apabila mati atau takwil menghadapi arah dua tadi dengan dibacanya dimasukkan tidak boleh didengungkan. Maksudnya gini, tidak boleh didengungkan gitu. Langsung aja. Juga beda, ada beda di guna. Ini mah bilang guna tidaknya di pendek, pendek si pendek. Bukan ini. Itu salah tuh. Banyak banyak tadinya. Ada kan? Kalau berarti berfungsi disebut waktu menjadi. Atau di panjang berkat tak pendek menjadi semua pasti makomi kedepannya ada alif di misal kalimat satu kalimat atau satu kalimat itu panjangnya dimaafkan pendek didudungkan dimaafkan pendek ipa tak pendek bi atau bi tidak pendek pada panjang diwarkan di pendek hi masih lah betul panjangnya terparah pendek ba pendek da mati wajibnya panjang dua harkat jannatahu kebunnya wa sedang dia dorimun zolim nafsihi kepada dirinya sendiri. Kalau dia berkata ma'idah alunmu aku mengira bahwa tidak akan binasa hari ini abadan selama-lamanya, dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena aku dan kafir. Dia berkata aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Artinya ada dua orang ya, yang satu muslim, yang satu kafir. Yang kafir ini punya kebun yang luar biasa, setiap panennya biasanya menghasilkan buah-buahan yang banyak. Ternyata Allah menguji kepada yang kafir, yuk lihat rakyat kebun saya sangat bagus, sekali buahnya banyak. Ya subhanallah. Ternyata Allah membinasakan kebun itu. Karena apa? Karena perbuatan manusia. Allah akan menguji kepada manusia apakah dia beriman atau tidak beriman. Diuji oleh Allah. Walaupun tadinya orang kaya akan jatuh jadi miskin, orang miskin menjadi kaya, itu perputaran. Jadi ketika kita kaya jangan sombong, ketika miskin jangan sombong. Aduh, firman miskin sombong, wah, dia bolehnya subhanallah ya. Dan dia memasuki salah satu dari dua kebunnya, mengajak temannya dan mukmin untuk melihat sambil membanggakan kekayaannya, sehingga dia jolim terhadap dirinya sendiri karena aku hendak ke kuburan. Biasanya orang yang jolim itu orang yang aku, orang yang sombong itu orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang tampan, orang yang cantiknya sukanya. Maka ya lebih suka cantiknya. Ayah lebih ngerasa sumbangnya dia karena cantik gedenya, karena gelis mana kita jadi jadi runtah atau apa kata kecantikan dolayang sebetulnya kalau beri pakut jadi runtah katanya cantik jadi runtah.
Quran surat Al-Kahfi artinya 2. Surat Al-Kahfi diturunkan di Mekah sebanyak 110 ayat. Tahu dibaca Quran namanya surat Al-Kahfi artinya 2 kali. Tanyanya orang istri orang dan Pak dia ngaji sibuk deh. Surat Al-Kahfi. Nah orang dia tapi tadi apa dia bohong. Karena manusia dia orang coba tahu ayatnya apa di masjidnya. Kerja datang kaluan ngobrol-ngobrol datang di masuk itu. Balik pohon pun tadi pohon semua akhir balik pohon dia balelon jadi usoge jadi sebalelon sebalelon teh dulu bawa jadi tidak ada yang disombongkan oleh manusia, tidak ada yang diagungkan oleh manusia. Nanti juga akan jadi balelon kembali ke budak. Nah, surat Al-Kahfi ayat 2. Surat Al-Kahfi diturunkan di Mekah sebanyak 110 ayat. Nama Al-Kahfi 2 dan Ashabul Kahfi artinya penghuni gua diambil dari cerita yang terdapat dalam surat Al-Kahfi pada ayat 9 sampai 20. Surat ayat mulai ayat 9 sampai ayat 20 tentang beberapa orang yang ditidurkan dalam gua bertahun-tahun. Berapa tahun lamanya? Pasti 309 tahun coba. Ditidurkan di dalam gua 900 tahun. 909 tahun. Banyakannya umur kita berapa tahun? Ayat 100 tahun ya. Masih mulai berjalannya sedang nonton. Ini tidurkan 109 tahun. Punya telinga tidak berubah. Kamu uramanya di rumah, ayo ngegerung-gerung mobil tak tidur, kamu sudah berang. Pasti mau dipilih sadar dan tarik bisa, kan capek. Itu ya, bisa dong kasih gitu namanya. Iya kan? Sengaja Allah diturunkan 909 tahun. Tapi ketika bangun, tak ketahuannya dia suruh belanja. Coba pergi menjalan ke pasar, ternyata mau duit, pastikan aja duitnya. Subhanallah, dibayarkan. Wah, dia mau 11 tahun setelah aku. Subhanallah, tadi dia ada tahuan setelah aku itu. Jadi subhanallah luar biasanya. Kita ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya Allah mampu menidurkan selama 309 tahun di gua dan hidup kembali luar biasa. Nah, selain cerita tersebut dalam surat Al-Kahfi terdapat pula beberapa kisah yang kesemuanya mengandung iktibar dan pelajaran amat berguna bagi kehidupan manusia. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 39 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padilah membaca surat Al-Kahfi. Apa padilahnya membaca surat Al-Kahfi yang dibaca Quran? Siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka terpelihara dari fitnah, ujian, dan dajjal. Keutamanya apa? Baca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Pertama, Allah akan membentangkan cahaya bagi yang membaca. Rasul SAW bersabda, seseorang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat akan diberikan cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Dari Ad-Darimi, Rasul bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'ati Allahu minan nuri baina wa bainal baitil atiq.
Artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Oh, semuanya surat Al-Kahfi di rumah. Sekatunnya surat Al-Kahfi di atas, membaca seperti ini, surat berjumat. Subhanallah, hadis riwayat Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahihul Jami. Nah, ini nomor hadis 6471 yang ini sahih. Yang kedua, fadilah membaca surat Al-Kahfi terhindar dari fitnah dajjal. Nah, nanti di akhirat, nanti di setelah manusia ini betul-betul dekat ke kiamat ada dajjal. Dajjal itu pada yang sebelah kanannya bawa bawa neraka, sebelah kirinya dengan surga. Diiming-iming. Kalau yang tidak ingin ikut ke Dajjal, masukkan ke neraka dia. Kalau yang mau ikut surga dia. Tapi hanya sementara. Nah, nanti terakhirnya turunlah Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Perang antara Dajjal dengan Dajjal dengan Nabi Isa dimenangkan oleh Nabi Isa. Nah, di sana kiamat terjadi. Subhanallah, luar biasanya. Dan sebenarnya pada ini mesti perangnya antara Yahudi Israel dengan Iran. Gitu ya. Subhanallah, ini menanda-nanda ya. Man abido asro ayatin min awali suratil kahfi usimu minad dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Hadis dari Ibnu Hibban. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari ayat pertama sampai 10 akan terhindar dari fitnah dajjal. Nah, bacanya subhanallah dari ayat 1 sampai ayat 10 minimal, tentunya. Syukur-syukur apa semua satu surat, tapi hafal kita harus baca. Cuma juga itu kan dianjurkan ya, baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat dan malam Jumat ya. Yang ketiga, diampuni dosa di antara 2 Jumat. Membaca surat Al-Kahfi juga dijanjikan ampunan dosa di antara 2 Jumat. Bagi seseorang, Abdullah bin Umar yang berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Hadis ya Abu Bakar bin Murdawih. Yang keempat, mengingat hari kiamat, terutama surat Al-Kahfi juga jadi mengingat kita terhadap hari kiamat. Hal ini tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 47. Wa yauma nuyassirul jibala wa taral arda ba'da wa hasanahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nanti di hari kiamat itu digulung bumi semua, langit digulung semua. Ini adalah datar. Lamun bohong nama kalau telur dibasing sampai ke pecah saking datarnya. Lamun datar mana kajatonya jatuh mah lurus air beloknya ya, belok kiri belok kanan. Tapi ini nanti sedang dibunuh oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, gunung-gunung rata semua. Kalau melemparkan telur tidak akan pecah. Itu subhanallah saking datarnya. Nah, itu tidak sudah surat 47 surat apa Al-Kahfi gitu ya. Yang kelima, terhindar dari gangguan setan. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat, maka terhindar dari gangguan setan. Maksudnya gangguan setan kalau orang darah. Jika anda tak membaca surat Al-Kahfi, coba Al-Kahfi sering baca surat Al-Kahfi supaya tidak diganggu setan. Kayak ngomong-ngobrol aja. Nah, udah baca surat Al-Kahfi, tak sholat ngobrol, atau tasbih dan ngobrol, jangan surat Al-Kahfi juga mungkin. Kayak dari
minimal terhindar dari gangguan setan. Keutamaan surat Al-Kahfi menjadi bukti bahwa dengan merutinkan bacaan di hari Jumat juga membawa banyak keberkahan bagi pembacanya. Jadi jangan lupa baca surat Al-Kahfi ya setiap hari Jumat malam Jumat. Tadi anjurannya. Saking banyak cukupnya kembali ke Al-Quran. Saudara